Para ikhwan akhwat rahimakumullah, puasa secara bahasa yaitu artinya adalah al-imsaku. Apa imsak itu? Artinya menahan. Secara bahasa puasa artinya menahan. Secara istilah puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Menahan diri dari apa? Dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa itu sendiri. Ya, seperti apa? Makan, minum, ya, kemudian apalagi berhubungan suami istri, kemudian pokoknya hal-hal yang dapat menyebabkan puasa itu batal. Tapi itu semua adalah puasa termasuk golongan orang-orang yang awam. Kalau puasanya hanya menahan diri dari makan, minum, dan yang membatalkan puasa, itu adalah golongan orang-orang yang awam. Tapi insya Allah buat ikhwan akhwat semua yang sudah dapat bimbingan talqin dari guru mursyid kita, insya Allah kita akan naik pada level berikutnya, yaitu golongan orang yang puasa masuk pada golongan khos. Khos itu spesial. Nah, ini dia, bukan biasa lagi, bukan tempat duduk yang biasa nih, tetapi golongan yang spesial. Ya, kalau udah spesial kan beda. Martabak aja kalau udah spesial beda, ya enggak? Ya, telurnya 4 ada dagingnya dan lain sebagainya, bungkusannya juga beda. Maka ketika kita masuk atau ketika kita melaksanakan puasa masuk ke dalam golongan yang khos, maka puasanya tidak seperti puasa yang awam. Tidak hanya puasa menahan dari lapar dan haus dan juga yang melakukan puasa, akan tetapi anggota tubuhnya semuanya harus berpuasa. Matanya harus dijaga dari sesuatu yang haram, mulutnya dijaga dari sesuatu yang haram, ucapannya dijaga, langkah kakinya, tangannya, telinganya, dan lain sebagainya, anggota tubuhnya ikut berpuasa. Itu baru masuk kategori orang-orang yang dikatakan oleh Nabi, yaitu shaumul khos, orang yang berpuasa tingkatannya lebih khusus lagi. Tapi ada lagi yang spesial lagi. Kalau di atas spesial apa namanya? Istimewa ya. Nah, istimewa. Apa golongan itu? Yaitu khawasil khawas, yaitu orang yang tingkatannya puasa lebih khusus lagi. VVIP, istilah orang kondangan VVIP. Iya, khusus wal khusus. Iya, eksekutif lagi. Ya, duduknya juga sejajar sama pejabat tuh. Kalau istimewa Mbak ya. Iya. Siapa orang yang puasa masuk kategori khawasil khawas? Yaitu orang yang puasa bukan hanya menahan dari segala sesuatu, makan dan minum, serta yang membatalkan puasa, juga bukan hanya menahan mata, telinga, mulut, hidungnya, dan anggota tubuhnya dari yang dilarang oleh Allah, akan tetapi dia juga menjaga hatinya dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya penyakit-penyakit hati. Apa penyakit hati itu? Di antaranya adalah riya, ujub, takabur, apalagi ya, iri, dengki, dan sebagainya. Itu harus dihindari oleh orang yang masuk kategori puasa khawasil khawas. Ya, mudah-mudahan kita dikit demi sedikit masuk pada level yang tertinggi. Amin ya robbal alamin. Kalau nggak begitu sama aja bohong. Percuma kita ikut thariqah kalau puasanya hanya pada tingkatan awam saja. Karena tujuan berthariqah adalah memperbaiki hati kita. Semakin hari semakin bagus, semakin hari semakin hidup hatinya.
semakin hari semakin dicintai oleh orang-orang sekeliling kita, bukan semakin hari semakin digedekin. Semakin hari tetangga makin gak senang sama kita, berarti ada yang salah. Ya karena hati yang bersih bagaikan cermin, sehingga orang bisa berkaca dari cermin itu sendiri. Masyarul jamaah ikhwan akhwat thariqah qadiriyah naqsabandiyah rahimakumullah. Ketika di akhir bulan Sya'ban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar dan berkata kepada para sahabatnya. Dalam sebuah hadis dikatakan, an Sulaiman radhiyallahu anhu qol, dari Salman radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhiri yaumin min Sya'ban. Dari Salman radhiyallahu an, khatabana Rasulullah berkhutbah di depan kami semua fi yaumin, pada hari akhir minas Sya'ban, yaitu pada hari terakhir bulan Sya'ban. Ya. Kalau bulan Sya'ban berarti kita udah bau-bau aroma puasa, Bu ya. Iya, aromanya beda, nggak tahu itu, heran. Kalau bulan yang lain nggak ada aroma-aroma puasa tuh, heran ya. Tapi kalau bulan puasa itu aroma-aroma puasa, walaupun tinggal 2 minggu lagi udah kelihatan tuh. Ada yang jual apa namanya? Kolak, timun suri, itu udah tanda-tanda tuh aromanya. Walaupun nggak ada yang jualan seperti itu, tetapi hawa-hawanya udah beda. Itulah kehebatan bulan Ramadan. Ya. Dan kita juga biasanya ibu-ibu khususnya nih udah bersih-bersih rumah, ya enggak? Ya udah bersih-bersih perabotan, udah bersih-bersih gudang dan lain sebagainya. Dalam rangka apa? Dalam rangka menyambut sebuah bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Dan itu adalah bagian dari rasa gembira kita menyambut bulan suci Ramadan. Kata Nabi, man fariha biduhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa orang yang gembira, siapa orang yang senang, siapa orang yang hatinya berdebar-debar menyambut bulan Ramadan, apa kata Nabi? Harramallahu jasadahu 'alan niran. Bayangin Pak, Bu, kita senang aja menyambut bulan suci Ramadan. Senang kan gampang ya? Senang gampang apa susah? Gampang. Iya, pokoknya kita riang gembira, senang, bahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan. Janji dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, haramallahu jasadahu 'alan niran. Allah akan mengharamkan tubuh kita dari neraka. Itu baru gembiranya doang. Apalagi melaksanakan amalia di dalam bulan suci Ramadan, pasti akan lebih diharamkan lagi masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dikatakan Nabi? Faqala ya ayyuhan nas, wahai para manusia. Ya, kalau para manusia berarti semua manusia, baik itu muslim ataupun non muslim, ataupun muslim yang taat atau yang tidak taat, muslim yang laki-laki, yang tua, yang muda, maka disebut ya ayyuhan nas. Beda ya ayyuhallazina amanu, beda. Nanti di ayat surat Al-Baqarah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam. Allah menggarisbawahi ya ayyuhallazina amanu karena apa? Karena tidak semua orang muslim itu berpuasa. Khusus ya ayyuhallazina amanu. Tapi untuk kali ini Nabi mengucapkan ya ayyuhan nas qad adallakum syahrun azimun mubarakun. Wahai para manusia, qad adallakum, telah datang kepada kalian syahrun azimun, yaitu bulan yang agung. Azimun mubarakun, bukan hanya bulan agung, tapi juga bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan. Ya,
semua merasakan keberkahan di bulan Ramadan. Bukan hanya orang muslim saja, orang non muslim merasakan keberkahan bulan Ramadan. Benar gak? Benar. Di tempat saya itu ada komplek Arkadia, itu yang non muslim dagang kolak juga, Pak. Dagang kolak, berarti dia ikut merasakan keberkahan bulan Ramadan. Di pasar Anyar, orang non muslim dagang pakaian, pakaiannya laku nggak? Laku. Iya, dagang baju, tukang sayuran laku, tukang timun suri, tukang buah-buahan, apa aja laku, nggak ada yang nggak laku. Ya, itu artinya bahwa bulan Ramadan benar-benar bulan yang diberkahi dan bulan yang agung.